warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita untuk mata kuliah auditing. Dan kali ini kami dari kelompok 2 menerima tugas untuk mempresentasikan materi mengenai proses audit. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Afrizon, BP 190107-2002. Dan nanti ada teman saya Isma Anjas Putra serta Lisa Putrinanda yang akan menjelaskan materi. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Isma Anjas Putra. Saya Isma Anjas Putra, BP 190107-1020. Di sini saya akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu proses audit. Nah, yang pertama saya akan membahas sub materi yang pertama, yaitu tujuan audit laporan keuangan. Apa sih tujuan audit laporan keuangan ini? Mengapa suatu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu harus diaudit? Nah, tujuannya yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan tersebut. Apakah mengacu pada prinsip akuntansi yang terima di umum? Dan penilaian tersebut akan dinilai oleh auditor yang tercermin pada 4 opini. Yang pertama, ada namanya opini wajar tanpa pengecualian, yang mana artinya laporan keuangan yang disajikan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada opini wajar dengan pengecualian, yang mana artinya laporan keuangan dapat diandalkan, tapi masih ada beberapa masalah atau beberapa pos yang dikecualikan. Nah, ini harus perlu diperbaiki agar tidak salah dalam mengambil keputusan nantinya. Yaitu opini yang ketiga, tidak wajar, yang mana artinya laporan keuangan tidak disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku atau terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Nah, yang keempat, opini tidak memberikan pendapat, yang mana artinya laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi ruang lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tanggung jawab audit dan manajemen. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Manajemen memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan dan pengendalian internal. Di dalam The Sarbanes-Oxley ICT, tanggung jawab tersebut semakin diperketat. Salah satunya adalah kewajiban terhadap CEO dan CFO perusahaan publik untuk memberikan statement atau pernyataan tentang tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan tersebut, baik laporan secara berkala maupun laporan secara tahunan yang dikirimkan kepada SEC. Nah, yang selanjutnya tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu materiality. Auditor hanya bertanggung jawab pada salah saji material. Yang kedua ada reasonable assurance. Ini merupakan tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut. Nah, yang ketiga ada error versus fraud. Error adalah salah saji karena kekeliruan, sedangkan fraud adalah salah saji karena kecurangan. Nah, yang keempat ada professional skepticism. Sikap yang selalu ingin tahu dan memberikan penilaian kritis terhadap evidence. Konsepnya bahwa auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa manajemen tidak jujur itu harus tetap diperhitungkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang asersi. Asersi adalah pernyataan manajemen tentang pengelompokan transaksi dan akun terkait serta pengungkapan di dalam laporan keuangan baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam PSA 7 ada 3 kategori pengelompokan asersi. Pertama, asersi mengenai pengelompokan transaksi dan peristiwa dalam periode audit. Kedua, asersi mengenai saldo akun di akhir periode. Ketiga,
asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Masing-masing asersi ini mempunyai indikator yang akan digunakan dalam proses audit nantinya. Pertama, asersi tentang klasifikasi transaksi dan peristiwa dalam proses audit. Dalam asersi ini, kita akan mengetahui apakah transaksi telah dicatat dengan semestinya. Tentunya dengan melihat indikatornya, yaitu keterjadian, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, dan pisah batas. Dalam asersi keterjadian, auditor harus memeriksa bahwa transaksi yang dicatat betul-betul terjadi. Misalnya, transaksi penjualan barang dagang. Pada asersi kelengkapan, pengharusan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi yang harus dicatat telah benar-benar dicatat dalam laporan keuangan. Asersi keakuratan. Asersi ini mengharuskan auditor memeriksa bahwa transaksi telah dicatat dengan jumlah yang sesuai. Asersi klasifikasi mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa transaksi telah dicatat dengan akun yang sesuai. Asersi pisah batas dilakukan untuk melihat bahwa transaksi telah dicatat dalam proses akuntansi yang tepat, yakni per tanggal neraca. Kedua, asersi tentang saldo akun yang sering kita temui dalam audit. Asersi ini terdiri dari kebenaran, kelengkapan, penilaian dan alokasi, hak dan kewajiban. Pada asersi kebenaran, auditor akan melihat apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang ada di dalam neraca itu benar-benar ada per tanggal neraca. Asersi kelengkapan. Auditor akan memeriksa bahwa semua akun harus disajikan dalam laporan keuangan telah benar-benar disajikan. Dalam penilaian dan alokasi, auditor akan memeriksa apakah aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan telah dicatat pada nilai yang tepat. Asersi hak dan kewajiban. Dalam asersi ini, auditor memeriksa apakah aset telah menjadi hak dari perusahaan dan liabilitas telah menjadi kewajiban dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Di dalam kelompok asersi ini ada 4 indikator, yaitu keterjadian, hak dan kewajiban, kelengkapan, keakuratan dan penilaian, serta klasifikasi dan dapat dipahami. Keterjadian hak dan kewajiban mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa peristiwa yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari perusahaan. Misalnya, jika klaim menghapuskan bahwa jika klaim mengungkapkan bahwa mereka telah mengakui sisi perusahaan lain, maka asersi ini menunjukkan bahwa transaksi telah selesai. Asersi kelengkapan. Sama seperti dalam 2 kelompok sebelumnya,
asersi ini mengharuskan auditor untuk memeriksa bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah benar-benar diungkapkan. Misalnya, semua transaksi yang material mengenai pihak terkait. Keakuratan dan penilaian. Dalam asersi ini, auditor akan memeriksa apakah informasi yang diungkapkan disajikan secara wajar pada nilai yang tepat. Sebagai contoh, pengungkapan tentang kewajiban dana pensiun dan asuransi yang mendasari telah dijelaskan secara jelas. Asersi klasifikasi dan dapat dipahami. Asersi ini berhubungan dengan nilai transaksi yang telah diklasifikasi secara tepat dalam proses laporan keuangan. Transaksi telah diklasifikasi secara tepat dalam laporan keuangan, dan apakah penjelasan tentang nilai tersebut secara pengungkapan yang terkait dapat dipahami. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi teman-teman saya sebelumnya, dan saya akan masuk kepada materi tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Ada beberapa kelompok tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Yang pertama yaitu keberadaan atau kebenaran. Kebenaran atau keberadaan di sini bertujuan untuk membuktikan atau melihat berbagai jenis transaksi yang tercatat memang sejak terjadi. Benar terjadi transaksi itu atau tidak, ada transaksi ini atau tidak, sehingga semua transaksi yang tercatat atau tercantum di dalam laporan keuangan yang diaudit adalah transaksi yang benar-benar terjadi di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kelengkapan. Kelengkapan di sini ditujukan untuk memeriksa atau memastikan berbagai transaksi yang terjadi dan telah dicatat. Setiap transaksi yang dilaksanakan di perusahaan dan harusnya itu selalu dicatat oleh perusahaan, sehingga semua aktivitas perusahaan terangkum dalam laporan. Selanjutnya itu akurasi. Berbagai transaksi yang telah tercatat telah dinyatakan dalam nilai yang benar. Dalam nilai yang benar di sini adalah memang benar-benar nilai yang tercantum atau didapatkan dari lapangan. Itu tentunya bersumber dari dokumen transaksi yang didapatkan untuk setiap transaksi yang dilakukan. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi ini adalah berbagai transaksi yang tercatat dalam jurnal. Di jurnal kalian telah diklasifikasikan secara tepat. Secara tepat maksudnya adalah masuk kepada pos-pos yang benar dan tidak melenceng dari catatan yang seharusnya sesuai dengan standar-standar akuntansi. Untuk poin selanjutnya adalah pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat yang dimaksud adalah berbagai transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Artinya, setiap terjadi transaksi di suatu aktivitas perusahaan, maka akan dicatat pada waktu itu juga, sehingga menghindarkan terjadinya kelupaan untuk mencatat transaksi. Selanjutnya yaitu poin pemindah bukuan atau posting dan pengikhtisaran. Yang dimaksud dengan pemindah bukuan atau posting atau pengikhtisaran adalah berbagai transaksi tercatat dengan tepat, telah dicantumkan pada master file serta telah diikhtisarkan dengan benar sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Nah, demikianlah poin-poin yang ditujukan tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Selanjutnya, tujuan audit yang terkait dengan saldo. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah keberadaan. Keberadaan yang dimaksud adalah nilai yang tercantum memang terjadi. Setiap transaksi yang akan dicatat ke dalam laporan itu diharuskan memang nilai yang benar terjadi di lapangan sesuai dengan dokumen yang tercantum di dalam dokumen. Tentunya nilai yang dicantumkan pun harus didukung dengan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud adalah nilai yang mempengaruhi saldo akun telah dicantumkan.
Kemudian selanjutnya adalah akurasi. Akurasi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tidak ada kesalahan pencatatan, tidak ada kekeliruan dalam pencatatan, didukung tentunya dengan dokumen-dokumen yang didapatkan dari lapangan. Poin selanjutnya adalah klasifikasi. Untuk klasifikasi sendiri, maksudnya adalah nilai-nilai yang dicantum dalam daftar kelahiran telah diklasifikasikan dengan benar, telah dikelompokkan dengan benar. Selanjutnya, cut-off. Cut-off yang dimaksud adalah berbagai transaksi yang terjadi di sekitar tanggal neraca telah dicatatkan pada periode yang tepat dan bukan merupakan pencatatan pada periode sebelumnya, sehingga semua yang tercatat adalah memang benar kegiatan transaksi yang terjadi dalam suatu periode yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah kaitan rinci. Maksudnya adalah berbagai rincian dalam saldo akun sesuai dengan nilai-nilai pada master file yang terkait, tercakup dalam nilai total saldo akun dan nilai dengan nilai total dalam buku besar. Selanjutnya nilai terrealisasi. Yang dimaksud dengan nilai terrealisasi adalah berbagai aktiva dicantumkan dengan sejumlah nilai yang diperkirakan dan terrealisasi, sehingga aktiva yang dinyatakan itu memang benar adanya dengan nilai yang wajar, yang memang sebenarnya nilai ada untuk periode yang bersangkutan. Poin selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah tujuan ini hanya diterapkan pada akun aktiva serta merupakan bagian dan asersi manajemen tentang hak dan kewajiban untuk saldo akun. Jadi yang diaudit itu memang benar-benar yang milik perusahaan atau aktiva perusahaan, serta merupakan bagian dari asersi manajemen tentang hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan yang dimaksud adalah saldo-saldo yang akun dan berbagai ketentuan pengungkapan yang terkait dengan saldo akun tersebut telah disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Nah, demikianlah beberapa tujuan dari audit yang terkait dengan transaksi dan saldo yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan kata. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.